Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Atrafiuddin dengan NIM 1750087. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lulusan Terbaik Sekolah Dasar menggunakan metode Composite Performance Index. Yang pertama di sini adalah latar belakang, di mana kemajuan teknologi 4.0 sangat membuat dunia berubah menjadi serba komputerisasi dan automatisasi, dan mendorong manusia untuk terus menciptakan berbagai inovasi di dalam kehidupan agar dapat membuat sebuah pekerjaan berjalan dengan lebih mudah. Oleh karena itu, komputer adalah pilihan yang tepat bagi manusia untuk mempermudah pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan data dan informasi. Kemudian, pendidikan merupakan tempat bagi siswa dalam menimba ilmu yang secara umum bersifat akademis. Peran guru sebagai orang tua siswa di sekolah sangat berpengaruh dalam menentukan karakter siswa. Perbedaan antara siswa harus diperhatikan karena dapat menentukan baik buruknya karakter siswa, sehingga dibutuhkan suatu alat bantu agar proses penentuan keputusan berlangsung secara efektif dan efisien, serta agar keputusan yang telah dihasilkan merupakan keputusan yang terbaik. Penentuan lulusan terbaik selama ini ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. Namun terdapat kendala dalam menentukan hasil tersebut dengan beberapa kriteria-kriteria penilaian dari setiap aspek. Adapun aspek yang termasuk penilaian adalah nilai mata pelajaran, nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Kemudian ada permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, teridentifikasi masalah yang ada pada SDN utama 2 Tarakan, yaitu belum adanya suatu sistem untuk menentukan lulusan terbaik, karena sistem yang digunakan sekarang belum menggunakan metode khusus dan tidak efektif, serta kurang maksimal dalam penentuan keputusan hasil belajar siswa. Berikutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian dilakukan pada SDN Utama 2 Tarakan dengan data siswa lulusan tahun ajaran 2018-2019. Yang kedua, menentukan hasil belajar dari aspek tertentu yang meliputi mata pelajaran, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, output yang dihasilkan adalah rekomendasi siswa lulusan terbaik berdasarkan kriteria penilaian menggunakan metode CPI. Yang keempat, pembuatan laporan hasil penelitian dibuat dalam bentuk grafik sebagai hasil perankingan siswa lulusan terbaik. Kemudian penjelasan metode, di mana metode Composite Performance Index yang merupakan indeks gabungan yang dapat digunakan untuk menentukan penilaian atau peringkat dari berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Metode Composite Performance Index atau CPI merupakan salah satu perhitungan dari pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja. Metode CPI digunakan untuk penilaian dengan kriteria yang tidak seragam. Indeks gabungan atau composite index dapat digunakan untuk menentukan penentuan atau peringkat dari berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Adapun prosedur penyelesaian metode Composite Performance Index atau CPI adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kriteria tren positif, di mana semakin tinggi nilainya maka semakin baik, dan tren negatif, di mana semakin rendah nilainya maka semakin baik. Kemudian, untuk kriteria tren positif, nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi ke 100, sedangkan nilai lainnya ditransformasikan secara proporsional lebih tinggi. Untuk kriteria tren negatif, nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi ke 100, sedangkan nilai lainnya ditransformasikan secara proporsional lebih rendah. Yang terakhir, perhitungan nilai alternatif merupakan jumlah dari perkalian antara
nilai kriteria dengan bobot kriteria. Berikutnya kita masuk pada demo aplikasi. Yang pertama adalah tampilan form login. Untuk masuk ke menu utama, terlebih dahulu kita harus memasukkan username dan password dengan benar. Jika username atau password salah, maka biasanya akan muncul pesan bahwa username atau password salah. Untuk mengecek password kita apakah benar atau salah, kita dapat mengklik checkbox tampilkan password. Kemudian klik login. Jika benar, maka akan langsung masuk ke menu utama. Pada menu utama, di sini kita melihat bahwa ada menu data siswa dan perhitungan. Di sini juga ada logout, di mana logout jika kita klik maka kita akan langsung keluar. Yang pertama di sini ada data siswa. Pada data siswa ada input data siswa, list data siswa, kemudian input nilai hitung dan list nilai hitung. Dan pada menu perhitungan di sini ada menghitung nilai dan hasil ranking. Pertama-tama kita akan menginputkan data siswa terlebih dahulu. Untuk input data nilai asli siswa, di sini ada NISEN, nama, kode kelas, jenis kelamin, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Di dalam nilai sikap ada sosial, spiritual, dan kehadiran. Pertama-tama kita memasukkan NISEN. Untuk karakter NISEN tidak bisa melebihi 10 dan tidak bisa kurang dari 8, karena pada saat kita menyimpan, jika NISEN-nya kurang maka akan muncul pesan NISEN kurang. Begitu juga jika melebihi. Kita isikan nama, dan pilih kelas, jenis kelamin. Untuk nilai kita isi random. Kemudian nilai sikap, jika kita memilih iya pada setiap penilaian sikap, maka nilainya akan bernilai 1. Jika tidak, maka nilainya 2. Untuk jumlah hadir, pada lulusan 2018-2019, total kehadiran adalah 142 kehadiran. Dengan jumlah sakit 0, izin 0, dan alfa 0. Jika data sudah terisi semua, selanjutnya kita menyimpan data dengan mengklik tombol simpan ke list. Jika berhasil, maka akan muncul pesan data tersimpan. Di sini juga ada opsi menu pilihan untuk update data dan hapus data. Untuk mengupdate, terlebih dahulu kita harus memanggil data yang telah kita inputkan tadi. Kemudian kita cari, jika datanya ada, maka muncul. Biasanya update ini digunakan untuk merubah data yang sebelumnya diinputkan terjadi kesalahan dan akan dirubah. Kita ambil contoh nilai sikap, percaya diri, dan disiplin. Kita rubah, kemudian kita update. Jika berhasil, maka muncul pesan data sudah terupdate. Kemudian untuk mengecek kembali, kita perlu memanggilkan kembali NISEN yang telah kita inputkan tadi. Datanya telah terubah. Kemudian di sini ada pilihan hapus data. Hapus data juga bisa dilakukan jika kita telah memanggil data yang telah kita inputkan. Kemudian kita pilih hapus. Yakin hapus data ini. Jika berhasil maka muncul pesan data terhapus. Kemudian kita masuk ke list data nilai siswa. Ini adalah nilai dan data-data siswa yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian di sini ada edit data untuk kembali ke input data tadi dan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita menginput nilai hitung. Untuk nilai hitung di sini kita tidak perlu memasukkan kembali nilai-nilai yang telah kita inputkan sebelumnya. Kita cukup memanggil NISEN yang telah kita inputkan. Seperti ini. Jika datanya ada maka
akan muncul semua nilai yang telah kita inputkan tadi. Kemudian di sini ada C1, C2, C3, dan C4. Ini adalah hasil perhitungan normalisasi dari nilai asli siswa tadi. Setelah datanya kita inputkan, kita panggil, kemudian kita simpan ke list. Jika berhasil, muncul pesan data tersimpan. Oke. Kemudian kita masuk ke list data alternatif, di mana list data nilai yang siap dihitung ini adalah alternatif awal untuk masuk ke menu perhitungan. Kemudian di sini ada edit data untuk kembali ke menu input nilai hitung tadi. Kemudian kita kembali ke menu utama. Kita masuk ke menu perhitungan. Di dalam perhitungan, sebelum kita melihat hasil ranking, kita harus menghitung nilai terlebih dahulu. Kemudian di dalam form perhitungan nilai dengan metode CPI, di sini akan tampil data alternatif awal tadi yang telah kita inputkan. Kemudian di sini ada min underscore 1 merupakan nilai minimum dari kriteria C1 dan min underscore C2 nilai minimum kriteria C2, begitu juga dengan min 3 untuk C3 dan min underscore 4 untuk kriteria C4. Di sini ada bobot untuk C1, C2, C3, dan C4. Sebelum kita masuk bobot, kita hitung transformasi terlebih dahulu. Untuk transformasi nilai ini didapat dari, karena tren positif pada metode ini ada pada C1, C2, dan C3, maka tren positif di sini didapat dari nilai kriteria C1 dibagi dengan nilai minimum C1 dikali dengan 100. Begitu juga dengan C2 dan C3. Untuk C4, karena dia tren negatif, maka nilai minimum dibagi dengan nilai kriteria C4 dikali dengan 100. Kemudian setelah dihitung akan muncul hasil sebagai berikut. Setelah kita menghitung hasil transformasi, berikutnya kita masuk ke hitung pembobotan, di mana pembobotan didapat dari hasil transformasi dikali dengan bobot masing-masing kriteria. Setelah hasil pembobotan selesai dihitung, selanjutnya kita masuk ke nilai akhir. Nilai akhir didapat dari kriteria C1, C2, C3, dan C4 dengan hasil pembobotan dijumlahkan semuanya. Kemudian setelah kita menemukan nilai akhir, kita akan menyimpan data. Karena data yang sudah ada dan sudah disimpan sebelumnya, maka pesan yang muncul adalah data sudah ada. Jika datanya belum disimpan, maka akan muncul pesan data tersimpan dan ranking telah siap. Kemudian kita masuk ke list ranking. Pada list ranking, di sini kita dapat melihat field dengan nama, mission, nilai akhir, rank, dan hasil. Nama dengan nama Anissa dengan mission 0051201334 dengan nilai akhir 43330 sekian mendapat predikat ranking 1 dengan hasil lulusan terbaik. Begitu juga dengan yang lainnya, kecuali dengan nilai akhir 41500 sekian dengan nilai di bawah 41500, maka mendapat predikat lulusan tidak terbaik. Kemudian kita masuk ke menu grafik. Pada menu grafik, di sini kita dapat melihat bahwa ada arsiran biru dan oranye, di mana arsiran biru adalah gambaran untuk lulusan terbaik dan oranye sebagai lulusan tidak terbaik. Di sini kita bisa melihat bahwa lulusan terbaik berjumlah 41 orang dan lulusan tidak terbaik berjumlah 113 orang dengan total siswa yang lulus 154 orang. Kemudian di bawah sini kita dapat melihat nama dengan diagram batang dengan jumlah nilai yang diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Ini diambil dari kelima kelas. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.